Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi 2025. Baik, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menjelaskan kode program database soal ujian pilihan ganda seperti ini. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kode program yang berjudul database soal ujian pilihan ganda. Yang dibuat menggunakan bahasa program C atau pemrograman dasar bahasa C. Program ini merupakan aplikasi berbasis konsole yang berfungsi untuk menyimpan soal ujian, menampilkan bank soal, serta melakukan ujian pilihan ganda dengan perhitungan skor secara otomatis. Dan selanjutnya, untuk penjelasan dari ini dulu, dari kepalanya. Nah, include STDH ini digunakan untuk input dan output seperti printf, scanf, dan pengolahan file. Nah, terus include stdlibh ini digunakan untuk digunakan untuk fungsi standar bahasa C. Sedangkan include string h digunakan untuk pengolahan data atau string. Nah, ini adalah kita pakai library bahasa C. Nah, library ini sangat penting karena hampir seluruh proses input, output, dan file handling menggunakan fungsi dari library tersebut. Nah, selanjutnya ini nomor 5, struk soal. Struk ini digunakan untuk menyimpan satu soal ujian pilihan ganda. Di dalamnya terdapat ID seperti ini, integer ID. Soal, pertanyaan, 4 pilihan jawaban, serta 1 kunci jawaban. Dengan menggunakan struk, data soal menjadi lebih terorganisir dan mudah disimpan ke dalam file maupun dibaca kembali saat ujian berlangsung. Terus selanjutnya void, deklarasi fungsi void. Deklarasi ini bertujuan agar fungsi-fungsi tersebut dapat dipanggil dalam fungsi main. Fungsi ini merupakan user definite function sesuai dengan ketentuan proyek. Nah, terus fungsi main ini kelihatan ke? Nah, ini integer main. Fungsi main adalah pusat dari jalannya program. Variabel pilihan digunakan untuk menyimpan menu yang dipilih oleh pengguna. Menu utama ditampilkan menggunakan perulangan Boole, sehingga menu akan terus muncul selama pengguna belum memilih keluar. Tuh. Terus printf ini, input menu dibaca menggunakan scanf, kemudian diproses menggunakan
percabangan switch case. Setiap pilihan akan memanggil fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna. Terus fungsi tambah soal. Fungsi ini di mana dia? Nah, ini. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan soal baru ke dalam bank soal. Ini. File dibuka di dalam mode open binary agar data baru tidak menghapus data lama. Pengguna kemudian diminta untuk mengisi soal. Diminta untuk mengisi ID soal, pertanyaan, pilihan jawaban, dan kunci jawaban. Soal pertanyaan, pilihan A, pilihan soal pilihan B, dan sampai kunci jawabannya. Ini. Terus semua data tersebut disimpan menggunakan freeweights. Mana dia? Mana tadi ya? Ini. Nah, artinya satu data struktur soal dituliskan ke dalam file. Jika proses berhasil, program menampilkan pesan bahwa soal berhasil disimpan. Nah, selanjutnya fungsi tampilkan soal. Nah, ini dia tampilkan soal. Tadi di sini. Terus lanjut fungsi tampilkan soal ini. Nah, ini. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh soal yang tersimpan di bank soal. File dibuka dalam mode baca. RB. Kemudian digunakan perulangan. Apa dulu? Seperti while dimana ini while phrase dan soal struktur soal satu file. Nah, ini. Perulangan ini akan berjalan selama masih soal di dalam file. Masih soal data. Oke. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi mulai ujian. Nah, ini dia. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan proses ujian. Program membaca soal dari file satu persatu, kemudian menampilkannya ke layar. Pengguna diminta memasukkan jawaban berupa A, B, C, D. Seperti ini. Nah, ini dia. A, B, C, D. Oke. Jawaban pengguna dibandingkan dengan kunci jawaban. Ini maksudnya dari if jawaban usaha soal. Nah, jika jawaban benar, skor bertambah 1. Jika kalau salah berarti nambah 1. Setelah semua soal selesai, program ini menampilkan hasil akhir berupa jumlah skor dan total soal. Seperti ini. Kalau udah dijalankan seperti ini maksudnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ini. Kita pilih untuk pertama kan untuk tambah soal. Berarti kita pilih menu nomor 1 dulu. Enter. Terus masukkan ID soal. Maksudnya ini adalah kita memasukkan berapa soal yang kita buat. Misal 1 dah. Enter. Masukkan pertanyaan. Kita masukkan pertanyaan misal itu
apa ya? 2 tambah 1. 2 tambah 2 ada berapa hasil enter. Nah, pilihannya ini maksudnya adalah kita memilih jawabannya. Misal kita tulis 4 dah, 4. Terus jawaban B itu kita pilih berapa maunya kita tulis 2 aja. Terus C 5, D 7. Nah, selanjutnya terus enter lagi. Nah, jawaban benar maksudnya ini adalah kita pilih jawaban yang benar. 2 tambah 2 berapa hasilnya? Berarti 4. Kita tulis A berarti. Enter. Nah, terus setelah keluar menu gini, berarti soal kita udah berhasil disimpan. Terus kita lanjut langsung untuk mulai ujian. Kita pilih nomor 3. Enter. Nah, jadi kita mulai langsung ujian. Kenapa dia keluar kayak gini? Karena pas saya menjalankan dari hasil program ini, saya untuk mencoba-cobanya makanya dia keluar gini. Udah berapa kali kita nyoba makanya dia keluar. Coba kita pertama menjalankannya pasti dia keluar cuma 1. Pasti ini keluarnya 9. Karena saya mencobanya ini dengan 9 kali atau 7 kali. Enggak tahu soalnya. Makanya dia keluar banyak. Nah, terus jadi pertanyaannya itu 200. Enggak tahu maksud saya nih soalnya karena kemarin itu saya cuman iseng-iseng aja membuat gini gitu. Soalnya belum ngerti. Jadi saya juga belum ngerti kemarin, jadi pas ini lumayan dah ngerti. Kita tulis aja dah, enggak ngerti soalnya. Terus kita enter lagi. Terus lanjut, berapa hasil dari 5 plus 8? Jawabannya adalah 13 berarti A. Lanjut, 15 plus 12. Berapa? 27. A. 10 kurang 8 berarti 2. Jawabannya C. Berapa hasil dari penjumlahan ini? 12 tambah 6. Berarti jawabannya adalah 18 berarti A. Enter. 1 tambah 2. Berapa hasilnya? Berarti 3A. Berapa hasil dari 23 plus 4? Berarti 27 berarti A. Bentar. 1 tambah 1, 2A. Berapa hasil dari 1 kurang 2? Ya, 1. Bentar. 2 tambah 2, nah ini yang kita buat tadi. 2 plus 2, berapa hasilnya? Berarti 4, jawabannya adalah A. Kita enter lagi. Nah. Jadi, skor. Jadi, kalau udah habis soalnya, maka dia akan keluar hasil benar atau salah kita nih. Misalnya, kayak gini, skor Anda 9 dari 10 soal. Karena soal pertama itu kita salah, jadi enggak apa-apa. Nah. Selanjutnya kita pilih nomor 2 untuk menampilkan bank soal yang kita udah jawab maksudnya. Enter. Nah, dia akan keluar kayak gini. Jawabannya kayak gini. Oke. Terus kita keluar nomor 4. Nah, dia akan keluar kayak gini. Oke. Jadi, secara keseluruhan kode program ini telah menerapkan konsep dasar pemrograman C seperti struktur data, percabangan, perulangan, fungsi, buatan sendiri, serta file handling.
Program ini berjalan sesuai tujuan, yaitu sebagai database soal ujian pilihan ganda yang sederhana namun fungsional. Oke. Jadi mungkin hanya ini yang saya jelaskan. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga lagi belajar ini. Sekian dari penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah.